Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karta Wijaya dari kelas 2E dengan nomor NPM 21106310700146. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Payati dari kelas 2E dengan NPM 21106310700158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Amelia dari kelas 2 EPJKR dengan nomor NPM 21106310700162. Saya Rizka Oktavia dari kelas 2 EPJKR dengan NPM 21106310700138. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Apriansa, Prodi PJKR kelas 2E dan NPM 21106310700139. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu adalah salah satu jenis renang yang paling sulit dikuasai. Teknik renang gaya kupu-kupu membutuhkan teknik yang akurat sekaligus ritme gerakan tubuh yang benar, yaitu pada gerakan tubuh, lengan, serta kaki yang harus benar. Istilah gaya renang ini diambil berdasarkan cara lengan perenang bergerak saat berenang dengan gaya kupu-kupu. Lengan kita akan melengkung ke atas dan keluar dari air bersamaan. Selain kedua tangan mendayung bersamaan, tidak lupa kaki juga akan terus bergerak berirama seperti halnya lumba-lumba. Video pengertian selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman saya di video berikutnya. Dalam renang gaya kupu-kupu ini, ada 3 bagian tubuh yang harus muncul. Yang pertama bagian kepala, yang kedua bagian pinggul, dan yang ketiga bagian kaki. Renang gaya kupu-kupu memiliki beberapa teknik atau langkah-langkah. Di antaranya, posisikan bagian tubuh menghadap ke lantai kolam renang, seperti permulaan gaya bebas dan gaya dada. Mulailah dengan meletakkan lengan di depan dengan ibu jari menghadap ke bawah air. Ayunkan lengan ke samping dan ke bawah hingga tubuh membentuk huruf Y. Tekuk siku dan tarik lengan ke belakang hingga lengan berada sejajar dengan badan, dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas. Putar lengan atas hingga lengan keluar dari air. Secara bersamaan, gunakan otot bahu untuk mengangkat kepala keluar dari air untuk mengambil nafas. Kepala harus masuk kembali ke dalam air sebelum lengan. Ulang gerakan lengan dari awal setelah lengan berputar kembali ke dalam air. Secara bersamaan dengan gerakan lengan, lakukan gerakan menendang dengan kedua kaki rapat satu sama lain. Rapatkan kaki, tekuk lutut secara bersamaan, kemudian luruskan dengan kuat dan kencang untuk mendorong tubuh ke depan. Usahakan tubuh sedekat mungkin dengan permukaan air. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan tahap pembelajaran rangkaian, yaitu diantaranya bagian kepala tidak muncul, kemudian bagian pinggul juga seringkali tidak Hal yang harus diperbaiki dalam gerakan rangkaian tersebut yaitu dengan harus memunculkan 3 bagian tubuh, kepala, pinggul, dan bagian kaki. Nah, cara untuk memperbaiki seluruh rangkaian yaitu dengan memperbaiki teknik dasar atau lebih memahami teknik-teknik yang harus dilakukan, kemudian rajin mengedril atau berlatih. Pada gerakan luncuran gaya kupu-kupu, gerakan meluncur merupakan salah satu gerakan dasar dalam olahraga renang. Gerakan meluncur adalah gerakan mendorong badan ke depan dengan posisi badan lurus dan sejajar dengan permukaan air. Dalam renang gaya kupu-kupu ada teknik meluncur. Meluncur sering dilakukan ketika bermain air di kolam renang. Bagaimana caranya? Saat meluncur, posisi badan mengapung di permukaan air. Kedua lengan dalam posisi lurus ke depan, sementara kedua kaki bongkai lurus ke belakang. Dengan menggerakkan badan, kita akan bisa meluncur. Gerakan meluncur bisa dilakukan secara sendiri atau dengan bantuan alat. Alat yang bisa digunakan adalah papan pelampung. Gitu dulu.
meluncur tanpa alat bantu. Yang pertama ada sikap badan berdiri di tepi kolam renang. Yang kedua ada badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan dijulurkan lurus ke depan, pandangan tertuju pada kolam renang. Tolakan kaki pada dinding kolam hingga meluncur saat meluncur kedua lengan, badan, dan kaki lurus sejajar permukaan air. Kesalahan yang sering dilakukan saat meluncur pada renang gaya kupu-kupu, yang pertama ada kaki tidak digerakkan atau digerakkan sembarangan. Yang kedua, tangan tidak mengayuh. Yang ketiga, lutut terlalu naik. Yang keempat, ada fase istirahat lengan kurang vertikal. Yang kelima, gerakan rotasi tangan terlalu lurus. Yang keenam, tidak melakukan body roll. Nah, untuk menyempurnakan gerakan tersebut, pertama, bisa berdiri dan bersandar pada dinding kolam. Yang kedua, posisikan satu kaki menapak pada dasar kolam dan kaki yang lain menapak pada dinding. Yang ketiga, rebahkan tubuh dan tangan ke depan sehingga rata dengan permukaan air. Yang keempat, lalu angkat kaki yang menapak pada dasar kolam ke dinding dan rapatkan kedua kaki. Yang kelima, dorong kedua kaki yang menumpu pada dinding kolam. Dengan begitu tubuh akan meluncur ke depan. Meluncur dilakukan sebagai awalan gerakan renang. Nah, jadi harus lebih memahami teknik tersebut, kemudian melakukan secara rutin agar gerakan membaik. Di dalam berenang gaya kupu-kupu terdapat teknik pernapasan. Nah, pernapasan saat berenang gaya kupu-kupu menjadi tantangan terbesar karena Anda perlu mengatur ritme dan harus diselesaikan dengan cepat. Ritme yang dapat Anda lakukan untuk menarik sambil melihat lurus ke depan. Kemudian tarik napas dengan cepat melalui mulut. Dan yang terakhir, setelah napas terhirup, segera turunkan kepala ke bawah air dan buang napas melalui mulut dan hidung. Kepala harus kembali sebelum lengan memasuki air. Teknik pernapasan dengan mengangkat dagu dan pandangan lurus ke depan adalah hal dasar dan dikenal sebagai tradisional wall. Kesalahan pada saat pengambilan napas dengan satu tangan ini, pada saat pengambilan napas dengan satu tangan, tubuh menjadi tidak seimbang sehingga badan menurun dan tidak bisa melanjutkan gerakan selanjutnya. Dalam posisi menarik atau pull, angkat dagu, tarik napas, dan kembalikan kepala ke dalam air saat lengan akan kembali ke air. Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, saat pengambilan napas jangan panik dan pahami bagaimana lengan dan tubuh Anda bergerak di dalam air. Ambil napas ketika gerakan lengan. Untuk menyempurnakan gerakan tersebut, kita harus banyak mengedrill atau latihan secara rutin dengan gerakan pengingat minimal 20 kali dalam sehari. Cara melakukan gerakan koordinasi pada gaya kupu-kupu. Gerakan pertama yang harus dilakukan dalam gaya kupu-kupu yaitu gerakan kaki. Lalu gerakan kedua tangan secara bersamaan. Saat menggerakkan tangan ke bawah, kepala harus dinaikkan untuk mengambil napas. Gerakan kaki dan tangan dilakukan secara bergantian. Adapun kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat melakukan gerakan koordinasi saat gaya kupu-kupu. Pertama, lutut terlalu naik. Pada fase istirahat, lengan kurang vertikal. Lalu ada juga posisi kaki terlalu berada di permukaan air. Lalu ada kaki berhenti saat melakukan gerakan. Dan mungkin yang terakhir, antara lengan dan kanan. Karena untuk memperbaiki kesalahan kita harus lebih berlatih dan lebih memahami teori. Jadi kita harus banyak mengedrill dan memperbaiki gerakan.